Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Noriana selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kawen 1. Video ini saya buat sebagai aksi nyata saya dalam berbagi praktek baik. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi. Dimensi 1, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2, berkebinekaan global. 3, bergotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. 6, mandiri. Profil pelajar Pancasila merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 1. Akhlak beragama. 2. Akhlak pribadi. 3. Akhlak kepada manusia. 4. Akhlak kepada alam. 5. Akhlak bernegara. Akhlak beragama yaitu 1. Mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. 2. Pemahaman agama atau kepercayaan. 3. Pelaksanaan ajaran agama atau kepercayaan. Akhlak pribadi contohnya adalah memiliki integritas sebagai bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dalam realisasi dengan orang lain. 2. Merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Berakhlak pada manusia contohnya mengutamakan persamaan dan menghargai perbedaan. Dan berempati kepada orang lain. Berakhlak kepada alam, kita harus menjaga lingkungan dan memahami keterhubungan ekosistem bumi. Berakhlak kepada negara, kita mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan memungkinkannya terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci berkebinekaan global yaitu 1. Mengenal dan menghargai budaya. 2. Kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. 3. Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Gotong royong memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan melancar, mudah, dan ringan. Elemen kunci gotong royong meliputi 1. Kolaborasi, 2. Kepedulian, 3. Berbagi. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Adapun elemennya adalah 1. Kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. 2. Regulasi diri. Elemen selanjutnya adalah bernalar kritis, yaitu mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Adapun elemennya adalah 1. Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan.
2. Menganalisis dan mengevaluasi penalaran. 3. Merefleksi pemikiran dan proses berpikir. 4. Mengambil keputusan. Kreatif adalah mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Yang memiliki elemen 1. Menghasilkan gagasan yang orisinal. 2. Menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Adapun tema adalah 1. Gaya hidup berkelanjutan. 2. Kearifan lokal. 3. Bhinneka Tunggal Ika. 4. Kewirausahaan. 5. Berrekayasa dan berteknologi untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah jiwa ragaku. Gaya hidup berkelanjutan mengenai 1. Membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir berketerkaitan aktivitas manusia dengan dampak global seperti iklim. 2. Bisa juga membantu peserta didik membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan, serta mencari jalan keluar dan mempromosikan dalam keseharian. Yang ketiga, diharapkan siswa mampu mempelajari potensi krisis di lingkungan sekitar, misalnya bencana alam, krisis pangan, krisis air bersih. Kearifan lokal bisa saja dilakukan dengan tujuan peserta didik dapat mempelajari bagaimana dan mengapa masyarakat lokal atau daerah berkembang. Bagaimana perkembangannya dipengaruhinya. Tujuan yang kedua adalah peserta didik dapat mempelajari konsep dan nilai di balik kesenian dan tradisi lokal. Tujuan yang ketiga adalah peserta didik dapat belajar mempromosikan budaya dan nilai luhur yang dipelajarinya. Adapun Bhinneka Tunggal Ika, peserta didik diharapkan 1. Mampu mempelajari atau sudut pandang berbagai agama dan kepercayaan tentang fenomena global, misal kemiskinan. Yang kedua, mampu secara kritis dan reflektif menelaah berbagai stereotip atau prasangka yang didasarkan penilaian negatif yang biasa dilekatkan pada suatu kelompok agama dan dampaknya terhadap terjadinya konflik dan kekerasan. Yang ketiga, mampu mengenal dan mempromosikan budaya perdamaian dan anti kekerasan. Kewirausahaan diharapkan peserta didik mampu 1. Membuka wawasan tentang peluang masa depan. 2. Mampu peka akan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mampu menjadi problem solver atau pemecahan masalah yang terampil. Yang keempat, siap menjadi tenaga kerja profesional penuh integritas. Berrekayasa dan berteknologi untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, harapannya peserta didik adalah 1. Mengasah berbagai keterampilan berpikir, yaitu berpikir sistem, berpikir komputasional, atau design thinking dalam mewujudkan produksi berteknologi. 2. Dapat mempelajari dan mempraktekkan proses rekayasa secara sederhana, mulai dari menentukan spesifikasi sampai dengan uji coba untuk membangun model atau prototip produk bidang rekayasa. Yang ketiga, mengasah keterampilan coding atau pengkodean untuk menciptakan karya digital dan berkreasi di bidang robotika. Demikian video ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.